taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian, para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu penyakit hati, yang penyakit tersebut justru sering menyerang orang-orang yang soleh, yang memiliki amal soleh yang baik, ya. Penyakit tersebut adalah penyakit ujub, ya. Dan penyakit ini sering bergandengan dengan penyakit riya. Yang penyakit riya dan penyakit ujub adalah pembatal keikhlasan, Ujub secara sederhana yaitu seorang merasa bangga dengan amalannya. Kenapa dia bangga dengan amalannya? Karena dia bangga karena dia merasa dia yang menjadikan keberhasilan tersebut. Dia lupa bahwasanya segala kelebihannya, segala prestasinya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia menyangka bahwasanya keberhasilan yang dia peroleh adalah andil dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna ujub secara sederhana. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dua model kesyirikan yang merusak keikhlasan. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah ujub, ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, "Katsiran ma yakrinun nasu bainar riya wal ujub." Banyak orang yang menggabungkan antara riya dan ujub. Itu dua penyakit berbahaya yang merusak keikhlasan. Wal ujub farriya min babil isyrak bil khalq. Adapun riya adalah terkait dengan syirik, yang mengharap pahala dari Allah dan mengharap sanjungan manusia, yaitu mensyirikkan Allah dengan orang lain. Karena tujuannya adalah ingin dapat pahala dan juga ingin dipuji oleh manusia. Wal ujbu min babil isyrak bin nafs. Adapun ujub adalah syirik antara Allah dengan dirinya sendiri, ya. Antara Allah dengan dirinya, yaitu dia merasa keberhasilan yang dia peroleh adalah akibat kerjasama antara Allah dengan dirinya, karena dia juga punya kelebihan sehingga dia berhasil, ya. Maka beliau berkata, wa hadha halul mustakbir, dan ini orang yang ujub adalah orang yang sombong, yang lupa bahwasanya segala kelebihan yang dia miliki dari Allah semata. Fal mura'i la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud. Orang yang riya, maka dia tidak menerapkan firman Allah iyyaka na'bud. Adapun iyyaka na'bud artinya kan hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Ya, ternyata dia beribadah bukan cuma hanya karena Allah, tapi ingin disanjung, ingin dipuji. Maka dia tidak menerapkan firman Allah iyyaka na'bud. Ini orang yang riya. Wal mu'jab la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in. Orang yang ujub, dia tidak menerapkan firman Allah wa iyyaka nasta'in. Karena iyyaka nasta'in artinya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya kami ini berhasil hanya karena Engkau ya Allah. Tapi dia tidak, dia merasa saya berhasil karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya berusaha dan macam-macamnya, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Faman haqqaqa qawlahu iyyaka na'bud." Siapa yang mewujudkan, merealisasikan iyyaka na'bud, kharaja minar riya, maka dia akan bersih daripada riya, dia akan selamat dari riya. Wa man haqqaqa qawlahu wa iyyaka nasta'in, dan siapa yang bersungguh-sungguh menerapkan iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, kharaja minal i'jab, ya, maka dia akan lepas selamat daripada ujub. Dalam hadis yang ma'ruf, wa fil haditsil ma'ruf, thalathun muhlikatun atau thalathu muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, syuhun muta'un, yaitu rasa pelit dan rakus dengan dunia yang ditaati, wa hawan muttaba'un, perkara yang kedua hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seorang terhadap dirinya. Dari sini kita bisa menggambarkan bahwasanya ikhlas, ya, ikhlas ini lawannya ada dua, pembatalnya atau lawannya ada dua, yaitu riya dan ujub. Kita akan fokus pada ujub. Riya maknanya adalah, ya, riya adalah mencari mencari ridha Allah dan ridha manusia, yaitu ingin dipuji.
Ada ujub adalah menganggap keberhasilan ya karena Allah dan karena dirinya. Ya, ini secara sederhana. Jadi ujub itu dia merasa dia berhasil karena saya pintar. Padahal kita tahu keberhasilan murni karena Allah. Yang bikin kamu pintar Allah, yang bikin kamu berusaha Allah, yang bikin kamu kesempatan Allah. Masih banyak orang lebih pintar tidak berhasil, masih banyak orang lebih cerdas tidak berhasil, masih banyak orang lebih kaya, lebih lebih berpengalaman tidak berhasil. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan riya adalah tasyrik al-isyrak bil khalq, ya. Al-isyrak bil khalq. Riya adalah mensekutukan Allah dengan orang lain, ya, dengan orang lain yang dicari pujiannya. Adapun al-ujub al-isyrak bin nafs, mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Diri sendiri karena merasa keberhasilan adalah karena Allah dan dirinya, ya. Oleh karenanya riya ini sama-sama syirik kecil, sehingga hukumnya sama-sama syirik kecil. Syirik kecil, ini juga syirik kecil, yaitu menggugurkan amal. Sama, riya juga menggugurkan amal. Nah, kalau ini terkait dengan tauhid al-uluhiyah, ini terkait riya terkait dengan tauhid uluhiyah, dengan tauhid al-uluhiyah. Artinya kita beribadah hanya untuk Allah, ternyata dia beribadah karena Allah dan karena selain Allah. Adapun ujub terkait dengan tauhid ar-rububiyah. Rububiyah, yaitu keberhasilan, ya, dia dan Allah, dua-duanya dia menganggap karena Allah dan karena dia menyandarkan kenikmatan kepada dirinya, ya. Dan dua-duanya menggugurkan amal. Seorang ulama yaitu Hafiz Al-Hakam berkata, "Fal ujba fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihi al-arimi." Waspadalah terhadap ujub. Sungguhnya ujub itu akan menggeret amal orang yang ujub kepada aliran air yang deras, itu akan hilang. Begitu orang ujub, amalnya ditarik, akhirnya terbuang. Amalnya terbuang. Sama dengan orang riya. Orang riya beramal ingin dipuji, amalnya gugur. Maka sebagaimana kita waspada dengan riya, kita harus waspada dengan ujub. Sebagian orang selamat dari riya terjebak pada ujub. Ya. Perhatikan, sebagian orang selamat dari riya terjebak dari ujub. Bagaimana? Dia ikhlas kepada Allah. Dia tidak mengharap sanjungan manusia, tetapi dia ujub dengan dirinya, dia ujub dengan amalnya, dia ujub dengan tulisannya, dia ujub dengan ceramahnya, dia ujub dengan pengikutnya, dia ujub. Dia merasa dia berhasil karena dirinya. Inilah ujub. Inilah ujub yang berbahaya, yang juga menggugurkan amal soleh, ya. Tapi ini sekedar sederhana kalau kita membedakan antara ujub dan riya. Baik. Sekarang kita bahas tentang bahaya ujub. Bahaya ujub, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ujub adalah yang membinasakan. Kata Nabi tadi dalam hadisnya, salasu muhlikatin syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar binafsihi.
Tiga yang membinasakan. Jadi Nabi SAW menamakan bahwasanya ujub itu membinasakan, ya. Tiga perkara yang membinasakan, di antaranya rakus yang ditaati pada dunia, ya, semangat pelit dan rakus. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Kemudian ujub seorang terhadap dirinya. Nah, jadi ternyata Nabi menamakan ujub ini membinasakan. Ini benar, karena ujub ini akan mengantarkan kepada penyakit yang lain, itu sombong. Nanti akan kita bahas insyaallah taala, ya. Ya, membinasakan. Di antara bentuk membinasakan tersebut, ya, akibatnya kita lanjutkan. Di antara kalau orang sudah ujub, ya, apa yang akibat dampak ujub, ya, akibatnya atau dampak ujub pertama adalah menggugurkan amal. Dia ujub dengan dakwanya gugur. Dia ujub dengan tulisannya, pahala tulisannya gugur, ya, menggugurkan amal, pahala amal soleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadikan dia lupa untuk bersyukur, atau bersyukurnya tidak sempurna, tidak totalitas. Kenapa tidak totalitas? Karena dia menganggap keberhasilan, dia punya andil dalam keberhasilan. Jadi ujub kan mensekutukan Allah dengan dirinya, mensekutukan Allah. Dia merasa saya berhasil karena saya. Dia lupa karena padahal kecerdasan dia dari Allah, kesempatan juga dari Allah. Sebagian orang mengatakan, saya berhasil karena saya sering punya pengalaman. Saya berhasil karena saya cerdas. Ya akhi, yang bikin Anda cerdas Allah, yang bikin Anda punya banyak pengalaman Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lebih cerdas daripada Anda tidak berhasil. Banyak orang lebih banyak pengalaman namun tidak berhasil. Sehingga orang ketika merasa keberhasilannya ada andil dia, syukurnya kurang. Syukurnya kurang, ya. Dan akibatnya yang lebih bahaya lagi, dampak dari ujub, mengantarkan kepada kesombongan. Pada kesombongan. Dan kita tahu kesombongan itu dosa sangat besar. La yadkhul jannata man kana fi qalbi dzarratun min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Jadi ujub bukan sombong, tapi ujub penghantar kepada sombong, ya. Ujub, ya, tidak sama dengan sombong. Kibr, ya. Al-kibr. Tapi ujub mengantarkan kepada sombong. Setelah seorang ujub, dia akan naik pada marhalah berikutnya, itu sombong. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Ghamtun nas, ya. Ghamtun nas maksudnya merendahkan orang lain, ya. Sombong itu ghamtun nas, meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain, ya. Karena dia merasa dirinya hebat, dia selalu melihat tulisannya hebat, dia merasa ceramahnya bagus, dia merasa komentarnya bagus, dia merasa statusnya hebat, tidak seperti orang lain. Dia merasa kerjaan dia membuat pondok jadi bagus. Ketika dia selalu merasa dirinya hebat, akhirnya dia merendahkan orang lain. Ketika dia merendahkan orang lain, kalau dia belum merendahkan orang lain, dia masih ujub. Tapi ketika dia mulai meremehkan orang lain, siapa itu? Itu cuma segitu aja. Disitulah dia terkena penyakit sombong, ini sangat berbahaya. Yang Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sekecil apapun kesombongan, tidak akan. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, al-izaru ridai wal izaru al-kibriya'u ridai wal azamatu al-kibriya'u izari wal azamatu ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu fin nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah ridaku, ya, selendangku. Siapa yang mencoba menyaingi aku dalam salah satu di antara keduanya, ingin merasa tinggi, merasa sombong, qadzaftu finnar, aku lempar dalam neraka jahanam. Jadi ini menunjukkan bahayanya ujub. Kalau sudah sombongnya sudah hilang tawadhu, dampak buruknya.
hilang tawadhu. Jelas. Orang kalau sudah ujub dia tidak akan tawadhu. Jadi waspada orang, mungkin dia tidak riya tapi terjerumus dalam ujub ya. Kemudian makanya Rasulullah SAW ingatkan lagi dalam hadis yang lain. Jadi hadis pertama sabda Nabi SAW. Hadis kedua, kata Nabi SAW, "Lau lam takunu tudhnibun, lau lam takunu tudhnibun, la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dhalik, khasyitu alaikum ma huwa akbar min dhalik." Al-ujba, 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 al-ujba. Kata Nabi SAW, jika kalian tidak berdosa, maka aku khawatir pada kalian yang lebih parah daripada itu. Yaitu ujub. Nabi ulangi 2 kali. Ujub. Ya. Jadi, dan ini mengingatkan saya kepada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahayanya ujub di antaranya, ya. Jadi ujub itu orang terkadang dia menyendiri, dia tidak berdosa, dia melihat orang terjerumus dalam maksiat, dia ujub. Ketika dia ujub, dia merasa hebat, dia merasa tinggi. Ini berbahaya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan ada orang masuk neraka karena amal soleh dan ada orang masuk surga karena maksiat, ya, karena maksiat. Kok bisa? Ya. Orang bisa masuk surga, bisa masuk neraka karena amal soleh, yaitu jika ujub. Kok bisa orang masuk surga karena dosa dan orang masuk neraka karena amal soleh? Ibnu Qayyim menjelaskan, orang yang berdosa senantiasa dia merasa rendah diri, dia tawadhu, dia tidak merendahkan orang, dia tahu saya pernah bersalah seperti mereka. Kemudian dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sombong karena dia tahu dia punya kesalahan. Dia tahu diri, dia selalu istighfar ketika mengingat kesalahan yang dia lakukan, dan terus dia menjalani kehidupan seperti sampai meninggal dunia. Ternyata maksiat yang pernah dia lakukan tadi membuka pintu-pintu kebaikan bagi dia. Dia bertobat, dia tidak ujub, dia tidak sombong, dia bisa memberi uzur kepada orang lain yang terjerumus maksiat. Saya juga seperti itu dulu, sehingga tidak meremehkan, tidak merendahkan. Sampai akhirnya dia meninggal dalam kondisi demikian, tawadhu. Sebaliknya orang yang melakukan amal soleh bisa ujub. Dia bangga punya tulisan, punya ini, punya anu, punya ceramah, punya pengikut yang banyak, follower yang banyak. Dia bangga dengan dirinya karena dia mencapai prestasi yang tidak dicapai oleh orang lain. Dengan kebanggaan tersebut, ujubnya tadi akhirnya mengantar kita dalam neraka jahanam. Ya. Apa kata Al-Munawi? Karrarahu ziyadatan fit tanfir. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, laulam takunu tudhnibun la khasyitu alaikum ma huwa aktsaru min dzalik, ma huwa akbar min dzalik, al-ujub al-ujba. Kalau kalian tidak berdosa, tentu aku khawatir menimpa kalian lebih parah daripada dosa, yaitu adalah ujub dan ujub. Rasul ulangi ujub 2 kali. Kata Al-Munawi rahimahullahu taala, karrarahu ziyadatan fit tanfir. Nabi mengulangi ujub 2 kali sebagai bentuk untuk memperingatkan, semakin memperingatkan. Wa mubalaghatan fit tahdhir, untuk mengingatkan dengan maksimal, ya. Wa dzalika, kenapa? Li'anna al-'asi ya'tarifu bi naqsihi fayurja lahu at-taubah. Karena orang bermaksiat, dia tahu tentang kesalahannya, dia ngaku kesalahannya, maka masih diharapkan dia bertobat. Wal mu'jab magrurun bi amalihi fataubatuhu ba'idatun. Adapun orang yang ujub, dia terpedaya, terpukau dengan amalnya, sehingga orang seperti ini susah untuk bertobat. Ini di antara dampak negatif daripada ujub, ya. Jadi bahaya ujub adalah dosa yang bisa membinasakan, dan Rasulullah SAW tadi sampai ingatkan 2 kali, ya. Dan tadi disebutkan hal-hal yang bisa mengantarkan seorang
akibat daripada ujub, di antaranya kurang bersyukur, terjerumus dalam syirik kecil, kemudian menggugurkan amal soleh, mengantarkan kepada kesombongan yang bahaya, hilangnya tawadhu. Orang yang ujub bisa masuk neraka, ya. Orang ujub ini dia merasa dirinya tinggi. Ada perkataan indah dari sebagian ulama, orang yang ujub dia merasa orang semua rendah dan dia merasa dia paling tinggi di sisi Allah karena dia hebat. Namun pada hakikatnya justru dia yang paling rendah di sisi Allah. Justru dia yang paling rendah di sisi Allah karena dia telah mentang-mentang. Dia telah mentang-mentang, ya. Baik. Tanda-tanda ujub, ya. Tanda-tanda ujub. Tanda-tanda orang terjangkiti ujub. Al-Munawi rahimahullah menyebutkan beberapa tanda, ya. Satu, heran doanya tidak dikabulkan. Jadi kata Al-Munawi, di antara tanda orang terjangkiti ujub, dia merasa heran jika doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Yaitu dia merasa bahwasanya ketakwaannya dan amalannya harusnya membuat doanya dikabulkan oleh Allah. Ini menunjukkan dia ujub dengan amal. Dia bilang, kok saya sudah berdoa tidak dikabulkan? Emang doamu hebat, emang amalmu hebat. Emang kau merasa amalmu harus mengkonsekuensikan dikabulkannya doa, ya. Ini di antara tanda ujub, ya. Kemudian di antaranya, ini perkataan Munawi, di antaranya dia merasa heran jika orang menyakitinya dalam kondisi istiqomah. Dia heran ada orang yang menzaliminya, masih istiqomah. Menurut dia, kalau ada orang mengganggu dia, ada orang merendahkan dia, harusnya orang tersebut akan binasa, binasa, ya. Al-Munawi mengomentari hal ini. Dia lupa bahwasanya orang-orang dungu ini, orang yang ujub ini, kata Al-Munawi, tidak tahu bahwasanya sebagian orang-orang kafir bahkan memukul, bahkan membunuh sebagian para nabi, menyerang para nabi. Lalu mereka diberi kenikmatan hidup di dunia dan bisa jadi di antara mereka ada yang masuk Islam di akhir kehidupannya dan mereka bahagia di ujung penghidupannya. Dan ini banyak. Ya, lihatlah bagaimana Khalid bin Walid yang menyerang Nabi dalam perang Uhud akhirnya menjadi pahlawan. Lihatlah Abu Sufyan yang menjadi pemimpin orang-orang kafir Quraisy menyerang Nabi dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, akhirnya masuk Islam dan jadi mujahid, ya. Artinya kalau ada orang zalimi kita terus dia masih baik-baik saja, kayaknya kita bilang, "Oh, aneh kok dia masih baik-baik saja." Emang kamu siapa? Kamu merasa hebat di hadapan Allah. Artinya kalau ada orang ganggu kamu, berarti orang itu harus binasa. Ini tanda ujub, kata Al-Munawi. Tanda yang ketiga, tanda orang ujub, jika ada orang mengganggunya ditimpa musibah, maka dia merasa itu adalah karomahnya. Menyakitinya, terkena musibah, dia merasa itu karomahnya. Ada orang ganggu dia, bilang, lihat orang itu celaka. Kenapa? Dia pernah ganggu saya. Subhanallah. Jadi mana kamu tahu bahwa dia celaka karena ganggu kamu? Mungkin ada orang lain yang dia ganggu. Mungkin Allah ingin menggugurkan dosanya. Makanya Imam Nawawi tadi mengatakan, justru kita dapati kenyataan ada sebagian orang mengganggu Nabi, ya, tetapi tidak binasa, justru masuk Islam. Kamu kalau ada orang ganggu kamu, kemudian orang itu kena musibah, kamu bilang itu gara-gara dia ganggu saya. Ini ujub. Ini contoh dia ujub dengan amal diri, merasa dia orang hebat, sehingga orang yang mengganggu dia harus binasa. Ya, ini tanda-tanda orang yang ujub. Amin. Tapi kita bahas berikutnya bagaimana melawan ujub.
Kita bangga. Sekarang pertama ya kita harus ingat bahwasanya semua dari Allah. Harus sadar semuanya dari Allah. Jangan lupa diri. Jika menyandarkan nikmat Allah kepada orang lain saja salah, apalagi menyandarkan pada diri sendiri. Perhatikan ya. Jika menyandarkan keberhasilan pada orang lain saja tidak boleh, apalagi kepada diri sendiri. Allah berfirman di antaranya, ya'rifuna nikmatallahi thumma yunkirunaha. Ya'rifuna nikmatallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Di antara tafsir ini yaitu sebagian orang ketika mereka naik kapal kemudian diterpa dengan ombak yang besar, kemudian nahkodanya pandai membawa kapal, akhirnya selamat. Kemudian setelah selamat di daratan mereka berkata, kalau bukan karena nahkoda mungkin kita sudah meninggal dunia. Ini hukumnya syirik kecil, tidak boleh. Karena menyandarkan kenikmatan, keberhasilan kepada selain Allah. Harusnya dia mengatakan, kalau bukan karena Allah mungkin kita sudah meninggal, tapi Allah menyelamatkan kita. Ya. Allah telah menyelamatkan kita. Nahkoda hanyalah sebab. Tapi ketika kita menyandarkan keberhasilan atau keselamatan yang kita dapatkan kepada nahkoda, maka kita telah terjerumus dalam syirik kecil. Apalagi kita menyandarkan keberhasilan pada diri sendiri. Saya begini karena saya sukses, ya, karena saya ini. Ini salah. Harusnya kita selalu mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memudahkan saya untuk ini. Harusnya demikian cara kita mengungkapkan. Mungkin kita disuruh memberi cerita tentang pengalaman, hati-hati. Ketika seorang disuruh cerita tentang pengalaman, hati-hati, pintu-pintu ujub sangat mudah terbuka. Ya, karena banyak orang ketika menceritakan pengalaman, dia lupa untuk memuji Allah. Dia lupa bahwasanya ini semuanya karena Allah, sehingga dia mengangkat sisi dirinya. Karena saya begini, karena saya rajin belajar, karena saya susah dulu begini, saya sampai setengah mati begini, saya susah untuk menghafal, saya sampai macam-macam. Disitulah pintu-pintu ujub terbuka baginya. Hati-hati. Saya dimulai dari semua keberhasilan dari nol. Oke, dari nol tidak apa-apa, cerita, tapi dia dalam ceritanya hati-hati, sangat rawan ketika dia bercerita tentang keberhasilannya lupa kepada Allah, sangat rawan, ya. Jadi seorang harus sadar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia harus sadar juga ini perkara dunia, ya. Demikian juga perkara akhirat. Pada perkara dunia, demikian juga prestasinya dalam perkara-perkara akhirat. Banyak dakwah, tulisan, salat, haji, umrah, ya. Makanya Ibnu Mubarak pernah berkata, wala a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Aku tidak tahu pada diri-diri orang-orang yang salat sesuatu yang lebih buruk daripada ujub. Artinya ujub ini menimpa orang-orang yang sukses berprestasi dalam ibadah, prestasi dalam salat, dalam haji, dalam umrah, dalam dakwah, dalam membuat tulisan, ya. Maka seorang harus sadar, ya, dan menyadari bahwasanya dia pun bisa dapat hidayah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karunia Allah dan kalau bukan karena rahmat Allah bagi kalian, tidak seorang pun dari kalian yang saleh, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan saleh siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita ini saleh atau kita bisa berhasil ngaji, kita ngerti bahasa Arab, kita bisa salat, kita bisa haji, bisa berhasil, semuanya karena Allah. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memudahkan kita. Kalau enggak, kita tidak akan tertarik. Ya. Makanya ketika penghuni surga mereka mau surga, apa yang mereka katakan? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami sampai kepada surga. Wa ma kunna linahtadiya
laula an hadanallah. Kata mereka, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Dan ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ketika menggali parit Khandaq, dia mengatakan laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kami tidak dapat petunjuk. Ya. Wala shallaina wala tasaddaqna. Kami tidak akan salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Siapa yang bikin kami seperti ini? Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bisa istiqomah di tengah-tengah banyaknya syahwat dan syubhat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ilmu kita yang hebat. Betapa banyak orang berilmu kemudian terjebak dengan syahwat, terjebak dengan syubhat. Banyak. Contohnya juga banyak. Kita bisa bertahan kenapa? Karena Allah. Selalu kita tahu ini semua karena dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihi syai'an qalila." Kata Allah, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Yang artinya, kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, hampir-hampir kau condong kepada mereka dengan kecondongan sedikit. Tapi kami kokohkan engkau. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat beliau bisa bertahan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak pernah ujub. Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agama. Karena dia tahu tidak mungkin dia selamat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus ingat bahwasanya yang buat kita keberhasilan di dunia adalah Allah, keberhasilan juga prestasi akhirat juga karena Allah. Jangan sekali-sekali kita cerita kepada orang karena kita. Allah Maha tahu isi hati kita. Oh, karena saya begini, itu nanti mengantar kita pada kesombongan. Makanya orang yang ujubnya orang punya kelebihan, yang berhasil punya pondok berhasil, itu rawan terkena ujub. Yang suaranya indah dalam baca Al-Quran rawan terkena ujub. Padahal suara indah Allah. Dia tidak pernah latihan suaranya jadi jelek, jadi indah, enggak ada. Allah kasih benar-benar mulia dari Allah, tapi terkadang lupa diri. Kecerdasan juga dari Allah. Banyak orang belajar makan ini, makanan enggak cerdas-cerdas. Kamu IQ-nya sejak kecil sudah bagus. Yang kasih apa? Mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan usahamu. Ya. Orang yang berhasil dakwah punya follower yang banyak karena ujub. Ingat, yang bikin mereka suka dengan kamu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai hati mereka. Di antaranya juga ingat contoh ya 3. Ingat bahaya ujub yang pernah menimpa sahabat. Menimpa sebagian sahabat. Allah cerita dalam perang Hunain, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Allah ingatkan, sungguh kami telah menolong kalian, sungguhnya Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lain, Fatu Makkah, dalam perang Khandaq, Allah tolong banyak. Dan para sahabat selalu jumlahnya sedikit, tapi selalu menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para sebagian sahabat melakukan kesalahan dalam perang Hunain. Kata Allah, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Dalam surat At-Taubah ayat 25 ya. Tetapi ketika perang Hunain, ajabatkum kasratukum, kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, lupa diri jumlah yang banyak. Jadi ketika Nabi SAW perang melawan Hunain, Rasulullah SAW bawa sekitar 12.000 pasukan. Dan selama ini para sahabat jumlah sedikit selalu menang. Kali ini jumlahnya banyak sehingga ada seorang sahabat yang baru masuk Islam nyeletuk, lan nuglabal yaumin qillah, kita tidak bakalan kalah hanya karena sebab jumlah kita sedikit. Kenapa? Kali ini jumlah kita yang banyak. Nabi mendengar pernyataan sebagian sahabat demikian, kita tidak bakalan kalah karena jumlah kita yang banyak. Ketika itu dia bertumpu dengan jumlah. Ini fasyaqqa dzalika 'ala Nabi. Ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berat mendengar hal tersebut. Fakanatil hazimah, akhirnya mereka kalah di awal. Mereka kalah di awal. Allah kasih pelajaran. Ketika kamu bertumpu kepada jumlahmu, kamu kalah. Karena selama ini kemenangan bukan karena dari jumlah, itu hanya sebab. Yang menangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Wa yauma Hunain, tatkala perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, kalian merasa bangga dengan jumlah kalian. Akhirnya kalah. Di awal peperangan
tiba-tiba kaum muslimin diserang oleh kabilah Hawazin, kabur semuanya. Yang bertahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertahan, Nabi kemudian memajukan ontanya ke depan. Nabi mengatakan, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi bukan pendusta dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah maju ke depan. Berani Rasulullah SAW. Akhirnya para sahabat kembali lagi dan akhirnya menang. Tapi di awal kalah, Allah ingatkan karena ujub, ya. Jadi betapa sering kita lupa diri. Ada saatnya kita lupa diri, menang-menang, akhirnya kita jatuh akhirnya. Ya. Jadi ini pelajaran bahwasanya ujub pada akhirnya mendatangkan kegagalan. Jadi ketika kita ingat kisah seperti ini, ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasanya kita ini banyak kekurangan, hanya Allah yang menolong kita, ya. Kemudian di antara hal yang membuat kita tidak ujub, di antaranya ingat bahwa amalan kita tidak ada yang sempurna. Yang sempurna dan belum tentu diterima Allah. Belum tentu diterima Allah. Makanya banyak amalan yang diakhiri dengan istighfar, karena kita nggak tahu amal kita diterima atau tidak. Kalau habis sholat kita istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat malam nih, istighfar. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu malam mereka beristighfar, di waktu sahur, setelah sholat malam. Tidak ujub dengan sholat, dia tahu sholat malamnya tidak sempurna, ada kekurangan, pikiran masih ngelayang-layang, kurang konsentrasi, kurang khusyuk, maka habis sholat malam istighfar. Habis haji, ya, Allah suruh istighfar. Thumma afidhu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah. Kata Allah, kemudian kalian bertolak meninggalkan padang Arafah, lalu beristighfarlah. Padahal kita di padang Arafah sudah doa-doa sampai berjam-jam, minta menangis-nangis. Kita mungkin merasa sudah hebat, berdoa berjam-jam. Allah suruh habis dari Arafah istighfar lagi, agar kita tidak ujub. Kita tahu kita punya kekurangan. Lihatlah di antara contoh yang menakjubkan adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi berdakwah 23 tahun. Sejak Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, wahai yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Rasulullah tidak pernah istirahat sampai meninggal dunia. Terus berdakwah, berjihad, berdakwah, disakiti, dizalimi, harus pergi, harus ke sana, terus sampai meninggal dunia. 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ketika Nabi akan wafat, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Jika telah datang nasrullah wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa, dan kau lihat orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, artinya Rasulullah berhasil. Dakwah selama 23 tahun, mendidik sahabat-sahabat, murid-murid yang luar biasa. Di antara mereka ada yang mengorbankan jiwa mereka, ada yang berinfak seluruh hartanya, ada yang ingin berjuang mati syahid. Murid-murid Nabi luar biasa, berhasil Nabi didik mereka. Kemudian orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Ketika turun surat ini, Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas paham bahwa itulah na'yu, itu adalah pemberitahuan Allah bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal. Kenapa Rasulullah SAW akan meninggal? Karena dakwanya sudah selesai, sudah berhasil. Semua ayat sudah disampaikan, semua kebaikan sudah dipraktekkan, Islam sudah suatu agama yang utuh, keberhasilan sudah didapatkan, sahabat-sahabat sudah berhasil dididik, para sahabat, orang-orang banyak masuk Islam, 23 tahun berhasil. Tetapi Nabi SAW disuruh istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Subhanallah, setelah 23 tahun berdakwah, setelah berhasil, Rasulullah disuruh istighfar agar tidak ujub, agar tahu bagaimanapun Rasulullah berdakwah pasti ada kekurangan, tidak ada yang sempurna sebagaimana yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak ada, ya. Maka Rasulullah SAW sejak itu banyak beristighfar. Ketika ruku, ketika sujud, beliau berdoa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli.
dalam rukuk dan dalam sujud. Yata'awwalul Quran, yaitu Rasulullah menerapkan perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasulullah tidak ujub selama 23 tahun berdakwah. Tidak seperti sebagian orang, saya yang pelopor, saya yang membuka, saya yang pertama kali dakwah di sana, saya yang ini, saya dan saya. Saya ini yang begini, saya ini yang begini. Rasulullah tidak demikian. Tidak ada ujub sama sekali, karena dia tahu semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang buat kita untuk tidak ujub setelah beribadah, kita beristighfar. Kita enggak tahu ibadah kita terima atau tidak. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Allah mengatakan, wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, mereka angkat batu, taruh, letakkan, angkat batu, letakkan, menyusun Ka'bah. Setiap mereka meletakkan batu, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan dari kami, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Sebagian ulama salaf membaca ayat ini, dia menangis. Dia mengatakan, Khalilur Rahman, Ibrahim kekasih Allah, bana baitur Rahman, sedang membangun rumah Allah, bi amrin minar Rahman, karena perintah Allah. Thumma yakhafu alla yataqabbalu minhu, kemudian yakhafu alla yataqabbala minhu, dia khawatir tidak diterima, makanya dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Bukan sebagian orang pede, tenang, saya sudah ini kok, saya sudah sholat, saya sudah sedekah. Ya akhi, sedekah ente belum tentu diterima, sholat ente belum diterima. Hendaknya kita manusia selalu antara roja dan khauf, antara berharap dan khawatir. Jangan terlalu pede. Pede-pede inilah yang kemudian menjadikan kita ujub suatu hari. Ya. Jadi yang buat kita bisa tidak ujub, diantaranya kita sadar bahwasanya amal kita nggak ada yang sempurna dan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi tidak ujub. Ya. Makanya disebutkan Nabi SAW ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW tawadhu, tidak ujub. Dia naik onta masuk menaklukkan kota Mekah sambil menundukkan kepalanya sampai dagunya hampir kena pelananya. Saking dia tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang bantu kita untuk tidak ujub, yang kelima, membaca sirah Nabi dan para sahabat dan orang-orang soleh serta orang-orang soleh. Baru kita sadar kita ini nggak ada apa-apanya. Lihatlah bagaimana keikhlasan mereka, lihat bagaimana ibadah mereka, lihat bagaimana kisah Imam Syafi'i, bagaimana kisah Imam Ahmad, bagaimana kisah Imam Abu Hanifah, bagaimana kisah Imam Malik, bagaimana zuhudnya beliau, bagaimana ibadahnya beliau. Lihat bagaimana Imam Abu Hanifah menghatamkan Quran dalam satu rakaat, luar biasa. Imam Abu Hanifah rahimahullah menghatamkan Quran dalam satu rakaat. Kita masih jauh-jauh dari mereka, ya. Jauh-jauh dari mereka. Lihat Imam Syafi'i bagaimana umur 15 tahun sudah berfatwa, diizinkan oleh para ulama. Kita 15 tahun belum belajar, masih main gundu, masih main kelereng, masih main game, ya. Kita ini siapa? Kita tahu diri. Lihat bagaimana perjuangan, lihat bagaimana Abbad bin Bishr ketika sholat sedang baca surat Al-Kahfi, kena anak panah, dia sholat terus, kena anak panah sampai 3 kali. Sampai Ammar bin Yasir mengatakan, kenapa kau tidak berhentikan sholat? Saya sedang asyik membaca surat Al-Kahfi, saya tidak ingin berhenti di tengah jalan. Luar biasa. Luar biasa bagaimana kita baca sejarah mereka, kita ini nggak ada apa-apa. Apa yang mau kita ujubkan? Sampai ada yang bertanya sama saya, Ustaz, saya baru hafal Quran 1 juz, saya kok merasa ujub Ustaz. Baru hafal berapa juz sudah merasa ujub? Apa yang mau diujubkan? Bahasa Arab aja nggak bisa. Terus Quran aja hafal baru suka lupa-lupa juga, tajwidnya nggak beres. Apa yang mau diujubkan? Subhanallah. Maka kalau kita baca bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana ketakwaan mereka, ya, kita tidak ujub. Kita tahu kita ini jauh-jauh dari sempurnaan. Saya saja, tidak usah kita baca para salaf. Saya aja waktu masuk ke Madinah, ya namanya kita dulu di kampung, mungkin kita nomor 1 di kampung, tapi kita ketika masuk di Madinah, sekolah dengan teman-teman di kelas yang hafiz Quran, yang hafal syair-syair, luar biasa. Kita bilang kita nggak ada apa-apanya. Yang ibadah mereka luar biasa. Kita tahu diri bahwasanya kita nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang orang ujub itu karena jagoan kampung, tidak pernah lihat luar sehingga dia merasa diri paling hebat. Ya. Jadi di antara hal yang bantu kita untuk bisa
melawan ujub, ya kita baca sejarah mereka. Kita bandingkan dengan diri kita sekarang. Sehari kita baca Quran berapa juz sih? Dibandingkan dengan baca berita. Sudah berapa kita berzikir astagfirullah subhanallah alhamdulillah akbar? Sudah berapa? Sejauh mana sih bakti kita kepada orang tua? Betapa banyak waktu kita masih terbuang-buang. Apa yang mau kita ujubkan? Apa yang mau kita ujubkan? Kalau kita bisa melakukan amal soleh, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Selalu muji Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dari penyakit ujub, ya. Tapi di penghujung saya sampaikan tentang model-model ujub yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dia menyebutkan beberapa model ujub, di antaranya ujub dengan nasab yang tinggi. Beliau sebutkan ada sekitar 8 model ujub. Pertama, ujub karena nasab yang tinggi, merasa dirinya nasabnya tinggi, merasa keturunan ini keturunan anu. Beliau mengatakan sebagaimana ujubnya Al-Hashimiyah, yaitu Ahlul Bait. Beliau mendapati ada sebagian Ahlul Bait yang ujub dengan nasabnya. Ya, kita bilang alhamdulillah kaum bersyukur menjadi Ahlul Bait, bersyukur menjadi keturunan Rasulullah SAW, tapi bukan untuk diujubkan. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Man batta'a amaluhu lam yusri nasabuh." Nasabuh, siapa yang amalnya lambat ya tidak akan, nasabnya tidak bermanfaat. Ya. Jadi di zaman beliau ada orang-orang seperti ini yang karena keturunan Nabi mereka ujub. Maka beliau ingatkan bahwasanya para leluhur kalian adalah orang-orang jauh dari ujub. Nabi Muhammad SAW jauh dari ujub, Ali bin Abi Thalib jauh dari ujub, Hasan dan Husain luar biasa jauh daripada ujub. Maka ikutilah leluhur. Jangan bangga keturunan leluhur sementara amal tidak seperti leluhur. Kemudian juga ujub dengan keindahan tubuh dan parasnya, ya. Ada orang seperti juga merasa dia ganteng, merasa dia cantik, ya. Kalau zaman kita ujub dengan tasnya, ujub dengan bajunya. Rasulullah gambarkan, menceritakan ada orang masuk neraka, masuk disiksa di alam kubur gara-gara ujub dengan bajunya. Ya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani. Ada seorang berjalan dengan menggunakan pakaian yang indah dan dia ujub dengan dirinya. Idh khasafallahu bihil arda, Allah benamkan dia di dalam bumi. Wa huwa tajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Kemudian dia digoncangkan di bawah tanah sampai hari kiamat. Kenapa? Ujub dengan bajunya. Kita zaman sekarang hati-hati ujub. Seorang ujub dengan jubahnya, seorang ujub dengan gaunnya, seorang ujub dengan jamnya, seorang ujub dengan dompetnya, sepatunya, macam-macam. Hati-hati. Di antaranya ketiga, ujub dengan kekuatan. Di antaranya kaum Ad, ya. Ya, ujub sini sepertinya Imam Ghazali menyamakan dengan kesombongan, ya. Karena memang sangat dekat antara ujub dengan kesombongan. Ujub awal dari kesombongan. Setelah ujub berlanjut kepada kesombongan. Allah berfirman, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq." Adapun kaum Ad, mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kita? Sombong dengan kekuatan. Ujub dengan kecerdasan. Ini juga disebut oleh yang keempat, ujub dengan kecerdasan. Saya bacakannya singkat saja. Dia sombong dengan kecerdasannya, sombong dengan analisanya. Yang kelima, ujub dengan jumlah yang banyak. Ini seperti tadi yang dialami oleh sebagian sahabat ketika perang Hunain, ya. Bangga dengan pengikutnya banyak, bangga dengan kabilahnya banyak, dengan anaknya yang banyak. Dia tidak tahu pada hari kiamat kelak, yauma yafirul mar'u min akhi. Semua orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ayahnya, dari ibunya, wa sahibati wa bani, lari daripada istrinya dan anaknya. Ujub dengan harta, ya. Ini yang berikutnya. Kemudian yang ketujuh, ujub dengan pendapat yang salah, sudah salah ujub lagi bangga. Dan yang kedelapan, ujub dengan bernasab, berafiliasi kepada penguasa yang zalim. Jadi sombong, kenal dengan penguasa, kenal dengan bangga, ya. Perkara yang tidak perlu diujubkan. Yang penguasa bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Kalau kau bisa dekat dengan puasa, mendakwahi mereka, penguasa, menasihati mereka, baik. Adapun sekedar bangga, saya kenal dengan ini, kenal dengan anu, ini adalah bentuk ujub dan bisa mengantarkan kepada kesombongan. Tapi demikian saja, rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit riya dan penyakit ujub. Semoga kita senantiasa diberi keikhlasan sampai akhir hayat kita. Karena penyakit ini penyakit yang terus digoda oleh syaitan sampai penghujung hayat. Makanya disebutkan riwayat dari Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad akan meninggal dunia, dia menggerak-gerakkan tangan jadi mengatakan ba'du, belum. Ketika dia sadar, anaknya bertanya, "Ya ayahanda, kenapa tadi engkau mengatakan ba'du, belum?" Ketika akan meninggal.
Kata Imam Ahmad tadi, syaitan datang kepadaku, iblis datang kepadaku mengatakan, "Futtani ya Ahmad, wahai Ahmad kau sudah lolos dariku." Iblis ingin bikin dia ujub. Kata Ahmad, "Belum wahai iblis, sampai aku meninggal baru aku lolos." Ya. Jadi iblis ingin bikin Imam Ahmad ujub, tapi dia tidak ujub. Allahul musta'an. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Barakallahu fikum Ustaz, syukran atas ilmu yang telah disampaikannya. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, insya Allah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, apakah ujub bisa tidak disadari dan bagaimana kita mengetahui pada sifat ujub pada diri kita? Kurang Ustaz. Saya rasa kalau kita mengecek diri kita ini punya sinyal yang kuat. Ya. Kita tahu kita sedang riya, kita tahu sedang kita ujub. Cuma kita nggak mau ngecek. Kita tahu kalau saya sedang mencari pujian, kita tahu. Kita oh saya sedang riya nih. Cuma kita mau ngecek atau kita biarin aja, itu masalahnya. Ujub kita sadar kalau kita mau ngecek, saya ngomong sama orang, saya dulu begini, kamu ngomong ujub apa enggak ini? Beda dengan orang yang ketika dia sadar dia bilang subhanallah, alhamdulillah dulu Allah mudahkan saya untuk begini. Alhamdulillah dulu saya begini, Allah mudahkan saya. Beda, oh saya dulu begini, oh kamu malah saya dulu rajin. Nah, ini ngomongan cara ujub. Kalau dia mau cek, dia tahu dia sedang ujub. Ya, kadang kita sering kelepasan namun kita tidak cek, tapi seandainya kita mau cek, kita akan sadar kita sedang ujub. Jadi kalau mau dibilang ujub tanpa disadari, sebenarnya bukan tanpa disadari, tapi tidak mau menyadari. Kalau kita mau menyadari pasti kita rasa. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apakah menceritakan nikmat dan kebaikan serta kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak agar lebih baik karena berbuat dosa-dosa? Apakah itu ujub Ustaz? Karena anak bercerita agar orang yang mendengar bisa bersyukur dan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya. Syukran. Pertama menceritakan kebaikan, yang kedua menceritakan dosa-dosa. Iya, ada cerita dosa-dosa juga. Menceritakan kebaikan agar anak lebih baik karena sering berbuat dosa. Menceritakan kebaikan agar apa tadi? Lupa saya. Enggak dengar baik. Agar lebih baik karena berbuat dosa-dosa. Oh ya Allah alam, maksudnya kalau menceritakan kebaikan dalam rangka bersyukur tidak jadi masalah. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Di antaranya kita ingat-ingat sendiri karena kita sering lupa bahwasanya ini semua nikmat dari Allah sehingga kita kurang bersyukur. Kalaupun kita cerita sama orang lain dalam bentuk bersyukur, alhamdulillah Allah berikan saya ini, alhamdulillah Allah kasih saya ini, alhamdulillah. Bukan saya lihat begini ya, itu dari gaya sudah tahu itu ujub. Dari gayanya sudah cerita. Tapi kalau kita ceritanya alhamdulillah, kita untuk merendah, untuk mengakui kita ini nggak bisa apa-apa, Allah kasih kemudahan. Jadi kalau menceritakan kenikmatan boleh, tapi bukan untuk sombong, tapi untuk bersyukur. Di antara bentuk bersyukur itu kita merendahkan diri ketika kita bercerita. Ya. Di antara potongan ceramah yang menakjubkan, saya baru nonton tentang biografi Syekh Shalih Al Fauzan, ulama kita yang masih hidup sekarang. Ketika dikumpulkan di hadapan para dai, mereka ingin tahu biografi beliau. Beliau cerita cuma beberapa menit. Saya Shalih bin Fulan Al Fauzan dari kabilah ini, tinggal di sini. Kemudian saya waktu SD belajar di sini. Saya pernah belajar tahfidz Quran sama seorang guru saya. Kemudian saya lanjut SMP, kemudian lanjut SMA, lanjut kuliah. Kemudian jadi anggota Lajnah Daimah. Tidak cerita saya dulu begini, saya dulu nggak makan, saya dulu puasa. Enggak cerita gitu-gitu. Cerita saya belajar selesai. Terus dia bilang, mohon maaf terlalu panjang untuk kalian. Subhanallah. Bukan saya begini, saya dulu begini. Enggak, saya Shalih Fauzan, saya lihat subhanallah. Ini contoh nyata ulama kita yang di depan mata kita tidak ada mengangkat dirinya sama sekali. Dan itulah bedanya kita ini yang ustaz-ustaz masih rendah ilmunya dibandingkan mereka para ulama. Ya. Saya sering sampaikan bagaimana Syekh Abdul Razak bertahun-tahun sama beliau tidak pernah menceritakan amal solehnya, nggak pernah. Mau dia pernah ke sana dakwah, nggak pernah cerita, diem aja, nggak pernah. Berusaha menyembunyikan amal solehnya. Jadi hati-hati, saya bilang di antara hal yang membuat seorang ujub ketika disuruh cerita tentang biografinya, hati-hati. Dia boleh cerita tapi bukan untuk bersyukur, bukan untuk mengangkat dirinya, waspada ya. Kadang-kadang setan melupakan kita. Kita memang kadang ingin motivasi ya. Tapi hati-hatilah, hati-hati. Intinya kita tidak menuduh orang, kalau orang cerita saya berhasil gini silahkan. Tapi hati-hati jangan sampai. Jadi boleh menceritakan kenikmatan, tapi untuk bersyukur, bukan untuk sombong atau bukan untuk ujub. Allah Ta'ala alam bisawab. Insya Allah pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Bapak izin bertanya. Saya mempunyai kerabat yang suka gibah dan riya.
walaupun sudah diingatkan kerabat saya ini masih suka gibah dan ria, sampai-sampai terkadang saya merasa tidak nyaman ketika silaturahmi ke rumah beliau karena yang dibicarakan kata-kata semua gibah dan ria. Bagaimana cara menasihatinya kembali agar mau meninggalkan sifat suka gibah dan ria, atau kita harus memutus tali silaturahmi dengan beliau, mengingat bahwa ketika kita mendengarkan orang yang sedang gibah, kita juga akan berdosa. Enggak, kita bicara empat mata sama dia, nasihati dia empat mata. Apalagi saudara kita bilang Masya Allah, saya senang kamu beramal soleh, cuma ada dua hal yang saya agak ragu. Bilang baik-baik aja, saya khawatir saya berdosa ya. Mudah-mudahan saya tidak salah, saya sayang sama kamu. Boleh sampaikan, saya berapa kali duduk sama kamu kadang-kadang ceritain kejelekan orang lain. Kayaknya itu nggak boleh deh, namanya nonggong, ngerumpi itu nggak boleh dalam itu, meskipun tradisi kita itu tidak boleh karena begini sebutin. Yang kedua, kamu sering nyebutin amal soleh, Masya Allah, menyebutin amal soleh itu boleh, tapi pahalanya lebih besar kalau disembunyikan. Seperti itu sampaikan, saya khawatir kamu riya. Jangan bilang kamu riya, bilang saya khawatir kamu riya. Bahasa-bahasa yang enak, tidak merendahkan, insya Allah mudah diterima oleh orang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.